sekalian kami terangkan memang aplikasi yang ada di pusat, yang ada di SIPD itu yang untuk proses penatausahaan itu memang berbeda dengan aplikasi yang untuk proses penganggaran. Yang data yang bisa sudah kita ambilkan itu melalui kunci yang kemarin diberikan itu yang dari yang SIPD merah untuk proses penganggaran. Sedangkan yang biru masih semaksimal mungkin nanti kami upayakan. Karena tanpa akses tersebut otomatis kami tidak akan bisa membuka sama sekali. Nah, mungkin begitu Bu, ini penjelasan kami mengapa anggaran kas itu belum bisa diisikan, tapi setidaknya minimal data anggaran dan target-target kinerja sudah bisa diintegrasikan di situ, ditarikkan dari situ. Matur nuwun Bapak Ibu. Ya, matur nuwun Pak Eko. Ya, memang kita kemarin juga sudah diskusi dengan BPKPAD terkait untuk SIPD biru. Kemarin kami juga sudah bersurat ke BPKPAD dan dari BPKPAD itu ketika kami harus mendapatkan akses baru harus izin dulu ke Pusdatin Kemendagri kaitan menika Pak Eko. Memang akhirnya dengan ya dengan kami berat hati itu menyampaikan ke OPD ya harus entry lagi di SKP OPK. Harapannya nanti untuk Monef bisa dilakukan dengan baik. Matur nuwun Pak Eko. Kemudian dari ATSOF sudah ada yang bergabung belum ya Pak? Pak Anto atau Pak Nugroho nggih? Apakah sudah ada yang bergabung? Andre, Bu. Monggo mungkin. Oh nggih, dari Mas Andre. Mungkin bisa menyampaikan sedikit atau pangandikan kaitannya aplikasi ini, monggo Mas Andre. Oke, baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kebetulan karena ini yang lain juga lagi ada acara Bu, jadi kebetulan saya diminta untuk mendampingi Pak Denny ya, gitu. Mungkin artinya kita sudah mengupayakan untuk sistem ini nanti bisa terintegrasi gitu dengan yang SIPD begitu. Artinya nanti kalau ada yang dibutuhkan dari dari OPD maupun ada yang perlu kita sesuaikan, nanti kita akan coba mengikuti begitu Bu. Mungkin dari kami begitu aja Bu. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa disampaikan langsung ke kami nanti. Begitu. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Mas Andre. Nggih, jadi mohon izin untuk pagi hari ini nanti narasumber untuk terkait pengisian di dalam aplikasi nanti akan dipandu oleh Pak Denny. Saya maturnya dari bagian organisasi gitu Pak Denny. Ini sebagai doa sebenarnya nanti bisa menggantikan saya Pak Denny ya di sini. Jadi nanti Pak Denny yang akan membimbing kita semua. Jadi nanti saya juga sekalian belajar di aplikasi yang baru. Mungkin untuk menyingkat waktu nanti teman-teman monggo bisa merecord atau nanti juga bisa mersani di YouTube. Mungkin nanti ada hal-hal yang kurang jelas. Monggo Pak Denny, waktu dan tempat kami aturkan. Sini Mas Gus. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kabid Litbang, Litbangdal. Yang saya hormati Pak Eko dari Global Tenaga Ahli SIPD. Yang saya hormati Mas Andri dari ATSOF dan juga Bapak Ibu dari perwakilan perangkat daerah. Terima kasih waktu yang diberikan pada kami terkait dengan BIMTEK hari ini, kita terkait untuk melakukan entry data di aplikasi SKP OPK. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini kan baru pertama kali kita merunning aplikasi ini ya, jadi maksudnya setelah pengembangan itu baru kita gunakan saat ini. Jadi nanti jika masih ada kekurangan, jadi mohon kemaklumannya, karena ini kita juga BIMTEK sekaligus uji coba bagi aplikasi ini. Jadi kita belum bisa sempat satu-satu masuk di perangkat daerah. Jadi memang ini username-nya juga baru masuk, juga baru tadi pagi. Nah ternyata dicek ini ternyata masih ada 2 OPD yang belum terakomodir ya, kayaknya untuk Dinas Pertanian, Suga sama yang pokoknya yang mungkin OPD baru ya, pokoknya OPD baru ini kayaknya belum ada. Mungkin nanti untuk yang OPD berubah nanti bisa dicermati lagi ya. Kemarin Dinsos ini sudah ada
Cuman yang P3A-nya ini harusnya kan nanti masuk ke OPD baru yang pemberdayaan perempuan P3A dan pengendalian penduduk dan KB namanya. Dan juga nanti ada yang Dinas Pertanian. Nah, Dinas Pertanian ini malah sekarang kalau nggak salah ini dipakai oleh Dinas Kelautan Perikanan. Yang Dinas Pertaniannya ini kayaknya malah belum ada. Ya nanti untuk username-nya juga nanti mungkin ada penyesuaian lagi. Nanti yang jelas sekarang kita ikuti dulu untuk BIMTEK kali ini. Dan mungkin juga nanti Bapak Ibu mohon dicermati ketika nanti ada permasalahan terkait dengan aplikasi ini mohon diinventaris di Bapak Ibu, nanti disampaikan ke kami untuk nanti kita juga akan kami komunikasikan juga dengan pengembang. Seperti itu, Nggih. Jadi mungkin BIMTEK ini kita juga agak berbeda dengan BIMTEK sebelumnya. Kalau BIMTEK sebelumnya kita langsung tatap muka, yang ada narasumber di depan, Bapak Ibu praktek di belakang, dan juga nanti ada tim yang mendampingi Bapak Ibu. Mungkin dengan kondisi seperti ini, Bapak Ibu juga tidak bisa sekalian praktek ya, karena laptopnya digunakan untuk meresani Zoom-Meniko. Jadi mohon nanti ketika mungkin Bapak Ibu ada kesulitan, nanti teman-teman di Dalitbank ini juga siap membantu. Nanti silahkan menghubungi Mbak Sri Endah. Nah, nanti bisa menghubungi bersangkutan jika misalnya ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan atau juga misalnya perlu pendampingan secara khusus. Nah, seperti itu. Nggih, langsung saja Bapak Ibu izin share screen ya. Saya lock up dulu aja. Kalau nggak bisa lock up. Oh. Kok berhenti ya? Berhenti. Oh, nggih, maaf Bapak Ibu, ini ternyata internetnya terputus jadi harus join ulang. Izin share screen ya. Ya, nanti Bapak Ibu silakan login di esakip.bundlecap.go.id/bundle-LLP seperti ini ya. Atau langsung ketik aja esakip.bundlecap.go.id/ gitu langsung di enter, nanti akan muncul seperti ini. Nih, nanti dari sini nanti Bapak Ibu ini ketika nanti mau melihat di arsip lama ini nanti bisa masuk di sini, tapi ketika nanti untuk 2022 bisa langsung ke yang ini 2022 aja. Nah, nanti tadi seperti disampaikan, ditanyakan di grup Esakip, nanti kok Dinas Perdagangan masih ada. Nah, siapa tahu kan ini untuk Dinas Perdagangan mau membuka arsip yang lama masih bisa menggunakan username-nya, walaupun nanti sudah tidak bisa menggunakan entry di 2022. Oke, nanti untuk yang OPD yang misalnya Dinas Perdagangan ini nanti untuk entry 2022-nya akan kami kunci, jadi cuman bisa untuk melihat data-data yang lama ya, untuk Dinas Perdagangan. Terus untuk OPD baru nanti masuk di 2022. Oke, ini kalau langsung aja diklik di 2022 nanti sesuai dengan password-nya tadi ya. Yang kami share di grup Sakep, monggo nanti silakan, saya pakai Bapeda aja ya. Login. Ya, nanti di sini ada 4 menu ya. Ada 5 menu, DPA, Sakep, ROPK, dan Emonef dan Erapot. Nah, Bapak Ibu cuman bisa melakukan entry di ini ya. Di 4 menu.
DPA, SAKIP, ROPK, dan MUNEF. Nah, sementara e-rapot ini Bapak Ibu tidak bisa melakukan entry ya. Ini kan aplikasi untuk rapotan ya. Oke, nanti dari pertama kali Bapak Ibu silahkan nanti masuk di yang warna hijau ya, DPA. Kita klik DPA aja. Nyuwun sewu Bapak Ibu, misalnya nanti ada yang nggak jelas langsung interupsi saja ya. Nanti langsung akan kita sampaikan kalau misalnya ada hal yang perlu ditanyakan. Atau misalnya kalau saya dirasa menyampaikannya terlalu cepat, mohon nanti disampaikan juga. Oke, nanti kita tadi udah masuk pakai akun user Bapeda. Nah, di sini kita milih tahunnya, tahun 2022, nggih. Periodenya juga cuma ini ya, 2022-2026. Kita submit. Nah, kemarin ada beberapa OPD yang masuk, begitu masuk langsung diklik DPA, belum disubmit. Ini nanti akan kosong kalau itu belum disubmit. Jadi nanti, Bapak Ibu nanti submit dulu. Jadi kalau belum submit, ini nggak akan muncul di menu DPA ini. Jadi ketika kita masuk di menu DPA, ini ada 3 pilihan. Pilihan, subkegiatan, organisasi, dan DPA. Nah, ini pilihan ini seperti yang tadi, kita awal tadi, ya kita submit. Nah, nanti akan masuk seperti ini. Nah, nanti di pertama kali yang Bapak Ibu lakukan adalah masuk dulu di bagian organisasi. Di organisasi, bukan bagian organisasi ya, organisasi. Nah, klik di organisasi, nanti Bapak Ibu cermati. Apakah yang kami entry-kan di situ ada pergeseran atau enggak? Kemungkinan besar kalau belum diedit di tempat Bapak Ibu mesti ada pergeseran karena itu masih pakai data 2021 kemarin. Nah, yang di 2022 ini nanti Bapak Ibu silahkan diedit. Caranya gimana? Caranya kita di sini ada menu revisi. Jadi misalnya kita klik revisinya. Ini kodenya sudah ada. Ini nama sub 1 itu adalah nama jabatannya eselon 3. Nah, di sini misalnya sekretaris, ini Bu Novi, NIP-nya, dan golongannya. Misalnya ini nanti personelnya sudah berubah, nanti silahkan diganti. Silahkan diketik, gitu. Nah, itu nanti selesai kita submit. Nah, bukan, ini jadi ini kode ini adalah untuk eselon 3 semua yang masuk di sini ya. Untuk eselon 3. Ini kode itu adalah nomor urut nih, kita mungkin praktek ya. Nah, ini kode 06 nanti diisi misalnya ini 06. Terus ini diisi bidang perekonomian dan sumber daya alam. Nah, seperti itu toh. Nah, di sini misalnya diketik siapa namanya pejabat barunya. Misalnya Saddam Hussein atau seperti siapa gitu. Nah, NIP-nya silakan dimasukkan, golongannya apa. Nah, ini eselonnya eselon 3. Kalau di sub 1 itu mesti eselon 3 atau yang disetarakan. Selesai kita submit. Terus ketika kita di eselon 3 atau yang disetarakan ini atau di bidang-bidang di sekretariat ini sudah kita entry-kan, kita cek di eselon 4-nya. Caranya bagaimana? Kita klik sub 2. Sub 2 itu adalah di bawahnya sub 1. Ya, kalau sub 1 itu adalah setara dengan eselon 3, berarti sub 2 itu ada setara dengan eselon 4. Nah, ini misalnya di sini. Ada, misalnya nanti ada perubahan nama, nanti klik aja revisi. Nah, ini misalnya silakan nanti disesuaikan kodenya, terus namanya, NIP, golongan, dan eselonnya. Nah, ini tidak lupa jabatan aktif ya. Ini jabatan aktif kita centang. Selesai, kita submit. Oke. Nah, seperti itu. Terus, nanti prosesnya seperti itu ya, semuanya. Jadi tadi eselon 2, eselon 3, eselon 2 sudah diisikan. Nah, bagaimana dengan kecamatan yang dipimpin oleh eselon 3? Nah, di kecamatan itu karena Pak Panewu itu menjadi kepala OPD, walaupun dia jabatannya setara dengan eselon 3, 3A ya, itu tapi tidak dientrykan di sini karena dia sebagai kepala OPD. Jadi yang dientrykan di sini adalah di bawah kepala OPD gitu ya. Jadi misalnya kecamatan yang masuk di sub 1 itu adalah Panewu Anom. Dan di sub 2-nya nanti adalah Kasubag dan juga jabatan. Nah, seperti itu.
untuk di kecamatan. Jadi setelah organisasi selesai, kita masuk di DPA. Kita masuk di DPA menika nanti di DPA menika kita cermati juga apakah subkegiatan ini ada perubahan atau tidak gitu. Nah, misalnya subkegiatan ada yang perlu disesuaikan, nanti kita merevisinya dari sini. Kita klik revisi ya tadi. Klik revisi. Nah, di klik revisi ini kebetulan punyanya Bapeda sudah diisikan ya. Jadi nggak bisa ngambil contoh ini. Jadi nanti subkegiatan sudah ya. Jadi kalau program kegiatan ini sudah otomatis dikunci di sini. Pagu juga otomatis dikunci di sini. Nah, nanti Bapak Ibu di sini cuman mengentrikan lokasi. Nanti diketik di sini lokasinya Bantul. Ketik Bantul ya. Bantul. Terus nanti di sini milih pengampu dari penyusup kegiatan penyusunan rencana program dan kegiatan muka sinten. Oh, ternyata di sini bidang perencanaan di subkoordinator kelompok substansi perencana pendanaan keistimewaan dan non APBD. Kita pilih di sini. Nah, nanti terus sasaran subkegiatan menika kita isikan juga. Nah, Bapak Ibu mungkin bertanya, ini ngambilnya dari mana? Nah, memang di Renstra kita kemarin tidak mengakomodir sasaran program, sasaran subkegiatan itu kan di Renstra kita tidak diakomodir ya, tapi ini diakomodir di dalam perjanjian kinerja. Jadi nanti Bapak Ibu ini mohon disesuaikan dengan perjanjian kinerjanya. Nanti silahkan ambil di perjanjian kinerja. Di perjanjian kinerja kemarin sudah ada sasaran program, ada sasaran subkegiatan juga sudah ada. Nanti silahkan diisikan. Nah, ini tanggal mulai ini kapan diisikan? Nanti dipilih, kita klik, terus pilih 1 Januari 2022, selesainya di Desember 2022. Nah, nanti ini digeser ya, digeser. Nah, seperti itu. Terus kita pilih tanggalnya, klik. Nah, terus ini nanti setelah itu kita centang, karena ini dana keistimewaan, kita centang yang dana keistimewaan, kita submit. Nah, pertanyaannya, kalau ini kan ada subkegiatan umum, ada keistimewaan, ada DAK dan DPA COVID. Ada dimatikan juga. Kalau dimatikan itu misalnya kegiatan itu sudah dilaksanakan, jadi pernah dianggarkan, tapi ternyata ada refocusing dan anggarannya dinolkan, nggak jadi dilaksanakan. Nah, itu silakan dicentang, dimatikan, biar tidak menjadi pembagi yang lain. Terus kalau untuk subkegiatan umum, nah subkegiatan umum itu yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantul. Nah, kalau yang dana keistimewaan ini yang nanti dari Paku Dana IS ya. Terus yang DAK menikah ya nanti dari DAK. Nah, yang DPA COVID itu nah biasanya kemarin kan ada subkegiatan baru untuk mengakomodir kegiatan yang COVID. Nah, nanti dipilih yang COVID. Nah, sekarang kalau DAK itu kan kadang-kadang satu subkegiatan berisi APBD dan DAK ya kan ada seperti itu nggih. Jadi nggih nanti bisa dicentang dua-duanya seperti ini misalnya. Nah, seperti itu misalnya satu subkegiatan berisi DAK dan APBD. Nah, seperti itu. Ya. Nah, selesai itu nanti kita submit. Nih. Ya, nanti di sini ada keterangan DAIS. Terus tadi pengampunya siapa? Nah, itu sudah muncul di sini. Nah, sekarang kita klik yang indikator. Kita klik indikator. Nah, ini indikatornya ternyata sudah disubmit ya. Dan mungkin yang belum nanti Bapak Ibu oh ya ini di indikator ini nanti Bapak Ibu tinggal mencermati apakah indikator ini sudah sesuai atau belum. Kalau belum sesuai, nanti ada menu revisi di sini. Ya. Ada menu revisi di sini. Nah, nanti silakan diedit. Diedit indikatornya. Terus nanti di sini suborganisasi SKPD ini nanti memilih pengampu dari
sub kegiatan menika sinten. Nah, nanti tinggal dipilih di sini ya. Dipilih, jebret. Terus ini, kalau ini ketik manual, jika mau merubah indikatornya, menyesuaikan. Nah, nanti ini tipenya ini juga bisa dirubah. Kalau keluaran itu kan kemarin dari output dari indikator subkegiatan. Nah, hasil itu adalah dari indikator kegiatan. Nah, terus satuan itu nanti diisikan saja nanti misalnya dokumen atau apa. Nah, nanti diketik ya ini. Nah, dokumen. Nah, ini anggap aja tadi belum ada isinya ya. Dokumen seperti ini. Nah, target ini nanti targetnya berapa? Dari itu disesuaikan juga dengan DPA. Isi jebret. Nah, seperti itu. Selesai, kita submit. Nah, nanti, kemarin ada permasalahan juga di kegiatan yang rutin misalnya. Di tempat Bapak Ibu itu ada DPA misalnya yang subkegiatan itu, jadi di dalamnya ada perjalanan dinas. Dalam perkembangannya kemarin kan di refocusing itu kan sudah itu kemarin ketika perjalanan dinas itu di refocusing, tapi di judul indikator di subkegiatan itu masih muncul perjalanan dinas, padahal di dalamnya subkegiatan terkait dengan perjalanan dinas di rincian DPA-nya itu sudah dihapus, uangnya sudah dinolkan. Tapi yang di atas di indikator subkegiatan belum dihapus. Nah, itu nanti nggak usah dimasukkan yang seperti itu, ya. Misalnya ada yang seperti itu. Karena sebetulnya kemarin sudah di screening di dalam perjanjian kinerja ya, ketika ada hal yang seperti itu tidak usah dimasukkan. Kemarin di perjanjian di kinerja itu sudah di screening seperti itu. Nah, nanti di sini juga seperti itu juga. Kegiatan yang sudah tidak dilaksanakan, misalnya seperti itu perjalanan dinas itu tidak usah dimasukkan. Nah, dimasukkan yang betul-betul indikator yang betul-betul dilaksanakan. Nah, mungkin sebaiknya nanti antara indikator di sini dengan di perjanjian kinerja itu juga linear, juga sama. Jadi nanti Bapak Ibu silakan cermati, dipersandingkan dengan perjanjian kinerja kemarin yang sudah disusun. Nah, nanti kalau ada soft copy-nya, Bapak Ibu kan tinggal copy paste, itu tidak usah ngetiki ya. Jadi misalnya mau memasukkan indikator, itu kan di sini tinggal copy dari misalnya yang di copy yang di file Excel yang di PK itu nanti tinggal dikopaskan di sini, ditempel. Nah, nanti subunitnya mana itu nanti tinggal kita pilih pengampunya. Terus misalnya indikatornya apa, misalnya ini indikatornya, tapi ini ngetik ya, tidak copy paste. Terus nanti tipenya apa, keluaran atau hasil. Kalau indikator subkegiatan itu sifatnya keluaran ya. Nah, satuannya nanti apa, misalnya dokumen atau kali atau apa gitu ya. Nah, targetnya berapa, misalnya 1 atau 2. Selesai, kita submit ya. Ini nggak usah saya submit, tetap menghapus nanti. Ya, seperti itu untuk di indikator di dalam DPA tadi. Ya, mungkin sampai sini ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Buat nonton, kita lanjut ya. Dari PU, Mbak. Pak. Oh, monggo Mas, maaf. Pak, kalau yang di form DPA itu kan untuk yang di DPA-nya Pak itu kan kemarin kan PU kan ada pergeseran. Anggarannya jadi ada yang bertambah. Ada yang bertambah, ada yang berkurang gitu ya. Ya. Nah, itu kan kalau yang di sini di Sakip kan kayaknya ditarik ya Pak langsung dari SIPD. Ya. Tapi ini belum berubah gitu. Oh, nggih, bisa. Nah, itu gimana ya? Oh, nggih. Nggih, matur nuwun. Jadi tak buka kembali ya. Kita masuk ke revisi. Nah, ini untuk pagu ini kita tidak bisa merubah di sini ya. Ini ada caranya tersendiri. Nanti caranya di ROPK Keuangan. Jadi untuk merubah pagu sini nanti caranya lewat ROPK Keuangan, tidak lewat menu DPA. Lewat menu ROPK Keuangan. Nanti akan saya jawab ketika nanti saya menerangkan di ROPK Keuangan. Seperti itu. Saya lanjutkan, masih di menu DPA ya. Ini ada menu sub kegiatan.
Nah, subkegiatan ini fungsinya untuk apa? Jadi misalnya di tempat Bapak Ibu ada kegiatan yang baru muncul yang kemarin mungkin belum yang subkegiatan baru gitu ya istilahnya yang belum muncul di dalam DPA nanti bisa ditambahkan. Caranya seperti apa? Kita pilih plus subkegiatan. Nanti kita pilih itu masuk di dalam program apa? Saya ini ya. Nah, nanti kegiatannya apa? Ini nanti juga tinggal pilih program kegiatan tinggal pilih. Nah, itu nanti tinggal kodenya itu kita masukkan misalnya 001 misalnya. Terus nama kegiatannya apa itu? Misalnya gitu, exec gitu misalnya. Selesai kita submit. Nah, seperti itu prosesnya untuk menambahkan subkegiatan baru. Ya, siapa tahu nanti dalam perjalanannya ketika ada perubahan atau mungkin ada itu di OPD terjadi hal-hal seperti itu nanti bisa lewat menu ini. Menika untuk menu DPA. Mungkin sebelum kita masuk di menu sakep, mau ada pertanyaan lagi terkait di menu DPA? Assalamualaikum Mas Denny. Oh, Assalamualaikum Mas Denny. Oh, monggo Mbak Bibin. Ini kalau kasusnya di DPMPT itu satu subkegiatan itu karena menyesuaikan tupoksi OPD yang baru itu diampu oleh beberapa subkor. Itu gimana nggih solusinya? Nanti untuk pengentreannya. Apa dibagi atau gimana? Ngaten mawon, matur nuwun. Nggih, matur suwun, Mbak. Ini kasusnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya ya, karena kalau di dalam perjanjian kinerja itu bisa kita pecah ya untuk di masing-masing pejabatnya. Tapi kalau secara sistem ini tidak memungkinkan untuk subkegiatan ini kita pecah ya Mbak. Nah nanti mungkin solusinya adalah kita mecah itu di indikatornya Mbak. Solusinya cuma itu. Saya coba saya di DPA, terus kita coba tak cari yang indikatornya lebih dari satu. Nah ini lebih dari satu ya. Nah ini di sini kan ada indikator 1, 2, 3. Misalnya nanti kita mengigui cuma di sini Mbak. Jadi tapi kalau untuk yang pengampu subkegiatan dan pengampu otomatis yang mengampu pagu itu cuma bisa diampu oleh 1 eselon 4. Tapi kalau indikator itu bisa diampu oleh lebih dari 1 eselon 4. Nah, itu kita kali cuma bisanya di situ. Nah, jadi nanti kita di sini kita memilih, nah ini siapa pengampunya di sini bisa kita memilih. Nah, misalnya kasus seperti yang di tempatnya Mbak Wiwin tadi, subkegiatan itu kan misalnya satu subkegiatan diampu oleh lebih dari 1 eselon 4, anggap aja diampu oleh 2 eselon 4 atau diampu oleh 2 subkor ya atau ya. Nah, itu nanti kalau indikatornya yang satu, indikatornya indikator di DPA atau di dalam yang sudah diimporkan tadi cuma ada 1, tolong nanti ditambahkan 1 indikator lagi untuk mengakomodir eselon 4 yang baru yang lainnya itu. Karena tentunya misalnya dalam 1 eselon 4 antara eselon 4 yang set sama eselon 4X gitu ya. Itu dari 2 orang ini kan yang dilakukan tentunya berbeda. Tanggung jawabnya juga berbeda. Nah, nanti dibunyikannya di sini. Di sini ya. Nanti di sini. Nah, misalnya eselon 4X itu indikatornya apa, targetnya berapa. Eselon 4B, eselon 4Z itu nanti indikatornya apa, targetnya berapa. Nah, cuman membedakannya di situ. Itu Mbak Wiwin. Mungkin dari yang lain jadi ada yang mau ditanyakan lagi? Indikator keluarannya sudah lebih dari 1. Iya. Halo. Mbak Wiwin. Matur nuwun Mas Denny, nanti kita japri ini soalnya sinyalnya putus-putus. Oh ya.
Ya, Mbak Wiwin, mungkin nanti untuk lebih jelasnya nanti disesuaikan dengan di perjanjian kinerja. Karena di dalam perjanjian kinerja kemarin kan hal-hal seperti ini sudah diantisipasi ya, karena kemarin misalnya ada satu sub kegiatan yang diampu oleh lebih dari satu eselon 4, itu kemarin tetap dimunculkan indikator 2 yang berbeda gitu ya. Dan targetnya juga tentunya berbeda. Nah, kemarin di perjanjian kinerja itu bisa dipecah anggarannya, kalau di sini tidak bisa dipecah anggarannya. Jadi nanti cuman untuk yang sub kegiatannya itu nanti diikutkan yang dominan yang mana aja, diikutkan salah satu aja. Nah, nanti lemcah nanti di indikatornya. Nggih, makaten. Nggih, mungkin ada yang lain lagi? Nggih, matur nuwun. Nggih. Nggih, kalau nggak ada saya lanjut di menu Aku Mas Deni, izin Mas Deni. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggih, monggo Bu Nining, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Deni, kan kemarin menindaklanjuti yang PK, nggih, PK-nya, khususnya di bagian PK itu kan antara indikator kegiatan dengan realisasi kegiatan di DPA itu kan nggak nyambung. Kemarin kan sudah dikonfirmasikan dipadake antara indikator di DPA, ngaten nggih, PK-nya disamakan dengan indikator yang ada di DPA, walaupun realnya pelaksanaan kegiatan itu sudah nggak ada. Misalnya perjalanan dinas luar daerah itu kan di indikatornya masih ada, padahal kita sudah tidak ada. Nah, ini terkait dengan pengisian di ROPK yang e-sakip itu apakah persis seperti yang kemarin di perjanjian PK atau sak tenane realnya? Kalau kita nututi realnya kan ada beberapa indikator di DPA itu tidak ada gitu loh, tidak tercapai. Nah, itu yang di-note sesuai dengan yang PK seperti yang sudah dikomunikasikan seperti kemarin, atau sesuai dengan realnya yang sekarang, karena ini terkait nanti dengan penilaian juga toh. Mungkin itu dulu Mas Deni. Matur suwun Bu Nining. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sebetulnya kemarin kan kita waktu penyusunan PK itu kita sudah memberikan kelonggaran kepada teman-teman untuk menambahkan indikator baru di luar dari indikator yang ada di DPA itu. Jadi misalnya saya melaksanakan kegiatan apa di dalam subkegiatan itu yang bisa menjadi indikator, tapi itu belum terakomodir sebagai sebuah indikator. Nah, itu bisa dimasukkan di dalam PK. Nah, nanti untuk terkait dengan di ROPK-nya, jadi misalnya di tempatnya Bu Nining itu kemarin sudah terlanjur, misalnya yang perjalanan dinas itu luar daerah itu sudah terlanjur dimunculkan, ternyata di dalam rinciannya itu sudah dihapus, dan kemarin kan mungkin waktu penyusunan DPA belum sempat dihapus ya, jadi masih ketarik ke DPA itu. Nanti ketika penyusunan ROPK fisiknya kan tidak usah didukung itu Mbak. Jadi kalau kita menyusun ROPK fisik itu kan kita mendukung indikator yang mana gitu. Ya mungkin nanti secara teknis akan saya jelaskan di menu ROPK-nya. Nah nanti seperti itu. Jadi intinya nanti kita yang di-entry-kan di sini adalah yang real. Karena nanti ketika kita entry ROPK keuangan pun nanti di sana yang kita entry kan berarti real seperti angkas ya, seperti apa yang akan kita laksanakan di sana. Ya seperti itu Bu Nining. Ya, berarti nanti yang diisikan di indikatornya sakip kan real seperti yang ada di DPA atau bukan yang seperti di indikator? Karena indikator di DPA dengan realisasi kegiatan di DPA itu beda. Iya, okay. Seperti real. Jadi kemarin kan sebenarnya itu kan sudah kita screening di dalam waktu penyusunan PK-nya. Nah, mungkin untuk hal-hal yang seperti itu kemarin bisa tidak dimasukkan. Cuman mungkin kemarin pertimbangannya adalah resikonya nanti ketika dilakukan penilaian penyandingan antara mulai proses perencanaan di DPA dengan di PK dan sampai dengan pelaksanaan itu ada yang terputus kayak gitu ya. Nah seperti itu. Ya seandainya nanti itu sudah terlanjur dituangkan di dalam PK, nanti misalnya itu nanti juga dituangkan di dalam aplikasi ini, nanti menyiasati kita ya mungkin targetnya dibuat 0 gitu. Targetnya 0, dan ketika nanti kita masuk di ROPK fisik maupun keuangan itu kan tidak kita dukung. Jadi
Jadi kalau RUPK keuangan otomatis tidak akan muncul ya kalau itu nggak ada uangnya. Tapi kalau di RUPK fisik otomatis itu tidak kita dukung dengan tahapan. Nah kalau kita entry RUPK fisik itu kan ada tahapan pelaksanaan. Itu kita tidak kita dukung dengan tahapan pelaksanaan. Kita menyiasatinya seperti itu. Nggih, mekaten Bu Nining. Siap. Nggih, Mbak Menawi ada yang lain lagi terkait dengan menu DPA? Nggih. Ini Mas Denny, kalau di DPA itu kan kebetulan itu kan ada kegiatan yang didukung oleh 2 pengampu. Nah, tapi di DPA-nya itu tidak ada indikator, salah satunya yang kayak DAK. Untuk DAK itu tidak menjadi indikator di DPA. Nah itu nanti terus di perjanjian kinerja yang kemarin dibuat itu tidak dimasukkan juga. Pripun nggih Mas? Iya, Bu Yunis ya ini. Nggih. Bu Yunis. Ini nanti mungkin kalau kemarin sudah terlanjur di PK-nya tidak dibunyikan, nanti dibunyikan di sini, Bu. Jadi ini kasusnya seperti yang DMPT tadi ya, 1 subkegiatan diampu oleh 2 eselon 4 ya. Cuman masalahnya kemarin di PK belum dibunyikan ya. Ini nanti di S1 tetap dimunculkan, Bu. Karena nanti antara yang dilakukan Z sama X tadi kan tentunya beda. Mungkin misalnya antara yang dilakukan antara Putri dengan Bu Yunis gitu berbeda. Nah, nanti indikatornya situ dibunyikan di situ, Bu. Nggih. Nggih. Mungkin ada yang lain lagi? Cekap nggih? Kalau cekap kita masuk ke menu S-Akep. Nah, caranya seperti apa? Tadi ketika kita sudah posisinya masuk di dalam DPA, kita klik yang atas ini ya, ada tulisan e-bundle, ada warna pelangi ini, kita klik. Nah, otomatis kita akan kembali ke menu utama dalam depan. Selanjutnya kita di menu S-Akep, kita klik yang warna merah ini. Masuk di S-Akep, kita submit. Nah, terus di sini ada SKPD, ada laporan. Nah, di SKPD ini nanti ada kita mengentrikan data-data ya kalau di SKPD. Sementara kalau di laporan ini nanti adalah cuma tarikan dari apa yang sudah kita entrikan. Jadi, misalnya kita mau membutuhkan laporan seperti apa, nanti tersaji di sini, di dalam laporan SKPD. Nanti kita masuk di SKPD. Kita lihat tujuan kita buka aja, hati-hati tujuan. Nah, ini sudah terisi karena kemarin sudah dilakukan pengisiannya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu yang belum melakukan pengisian, di sini masih akan kosong, belum ada isinya. Nah, belum ada isinya. Nanti akan kosong. Nah, ini sudah dilakukan pengisian, ya. Nah, caranya nanti Bapak Ibu masuknya untuk mengisikan tujuan ini masuknya di sasaran. Di bawahnya ini ada sasaran ya. Kita klik sasaran. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini sudah dientrikan ya. Kita anggap aja ini belum ada isinya ya. Kita caranya gimana? Kita plus sasaran itu kita klik. Nah, kita masukkan nomor urutnya. Misalnya 01. Nah, seperti ini ya. Terus sasarannya apa? Sasarannya misalnya meningkatnya bla bla bla, misalnya seperti itu. Seperti itu. Terus nanti tujuan. Nah, kemarin di dalam renstranya Bapak Ibu, tujuan itu adalah mengambil dari sasaran daerah yang didukung oleh OPD-nya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu tidak usah mengetik tujuan atau sasaran daerah yang didukung Bapak Ibu tadi. Di sini cuma milih. Jadi misalnya di sini Bapeda ini mendukung sasaran yang pertama, terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Nah, di sini ya, sudah seperti ini, kita submit. Nah, ini sudah muncul di sini ya, muncul di sini. Nah, di sini sudah muncul. Terus kita misalnya di sini mau salah, mau dihapus, ini bisa pakai menu hapus. Nah, nanti kalau kita oke, berarti ini akan hilang. Kalau enggak, kita batal. Ya, kalau misalnya menu hapus. Nah, kalau kita mau merubah yang kita entrikan tadi, kita pakai menu revisi. Kita pakai revisi.
kita rubah atau kita pilih yang tujuannya lagi bisa selesai. Setelah kita benahi kita submit. Nah, terus di sini ada menu indikator. Indikator ini adalah untuk menambahkan indikator dari sasaran perangkat daerah. Nah, misalnya nanti Bapak Ibu silakan melihat di Renstra, Renja, dan PK itu harusnya linear ya antara Renstra, PK, dan Renja untuk yang indikator sasaran OPD. Nah, itu harusnya sama. Baik, nanti juga target-targetnya juga. Nanti caranya Bapak Ibu silakan plus indikator ini diklik, nanti dikasih nomor urutnya, nomor 1. Nah, nomor ini ada nomor urut, ya. Bisa nanti 1, 2, 3, dan seterusnya. Tujuannya apa? Misalnya maaf, indikatornya apa? Indikator sasarannya misalnya persentase, bla bla bla, misalnya. Silakan. Nah, nanti penjelasan ini diisikan rumusnya, diisikan metadatanya seperti apa. Rumus untuk menghitung indikator itu. Misalnya jumlah penduduk usia produktif dibagi seluruh penduduk Bantul kali 100%. Seperti ini. Nah, ini tadi targetnya berapa? Satuannya di sini misalnya persen ya, ini persentase ya. Nah, di sini kita nanti mengisikan target ini sesuai dengan di Renstra. Nanti targetnya berapa kita isikan. Nanti kita isikan. Misalnya ini anggap aja 100. Ini nolnya nggak usah dibuang, nggak apa-apa ya. Ketika nanti kita simpan, nanti dia akan hilang tersendiri. Karena 0 di depan angka itu nanti akan hilang. Kecuali kita kasih titik atau koma. Misalnya seperti ini. Nah, ini misalnya ini menjadi IKU, nanti ini kita centang. Saya pikir semua yang di Renstra semuanya IKU ya nanti, kecuali Bapak Ibu mau menambahkan indikator lain lagi di luar IKU. Ini nanti kita submit. Selesai kita submit. Nah, ini kita lihat misalnya nanti menu ini untuk menghapus, ini revisi ini untuk melakukan revisi. Terus target realisasi ini nanti kita untuk mengisikan target realisasinya. Nah, tadi kan dua ini sudah ada targetnya 100 ya. Ini sudah akan tertarik dari yang kita isikan di sebelumnya tadi. Tadi kan kita sudah mengisikan dari tahun 2022 sampai 2026. Otomatis ini akan tertarik ke sini. Ini nggak usah diedit dari sini. Kalau kita mengedit nanti dari menu sebelumnya tadi ya. Nanti kalau Bapak Ibu mengedit dari sini, yang sana nggak dirubah, nanti nggak akan sinkron antara yang di sini sama yang di sebelumnya tadi. Nah, ini dari target 100 ini nanti di breakdown per triwulan seperti apa. Misalnya pakai rumus jumlah. Kan? Di sini 25, terus 25, atau langsung pakai rumus absolut juga bisa. Nah, itu seperti itu. Nah, ini kan untuk realisasi kita belum bisa mengisikan realisasinya ya di sini. Di sini kita cuman kan masih awal tahun. Ini kita baru mengisikan target untuk realisasi, berarti nanti ketika sudah pelaksanaan. Jadi misalnya kita mengisi realisasi triwulan 1 ini, ketika triwulan 1 berakhir, baru kita bisa menyusun realisasi triwulan 1. Di triwulan 2 pun seperti itu. Ketika triwulan 2 sudah berakhir, kita baru mengisikan untuk realisasi triwulan 2 dan seterusnya. Nah, ini faktor penghambat pendorong itu nanti diisikan ketika kita mengisikan per triwulan tadi. Misalnya kita mengisikan target triwulan 1, realisasinya 25 juga. Atau realisasinya 20 misalnya. Nah, ini keterangannya apa yang dilaksanakan?
terkait dengan indikator itu, nanti silakan diisikan di sini. Nah, faktor penghambat pendorongnya terkait dengan indikator pelaksanaan indikator itu di triwulan 1 itu apa? Nanti silakan diisikan sendiri. Ini nanti ketika triwulan 1 berakhir. Begitu pula ketika triwulan 3 berakhir, triwulan 2 berakhir, kita isikan realisasinya. Oh, realisasinya 30. Gitu. Terus kita isikan keterangannya di sini terkait dengan pelaksanaan indikator sasaran tadi. Apa yang bisa narasi yang kita sampaikan di sini silakan disampaikan. Faktor penghambatnya apa, pendorongnya apa, itu juga diisikan. Seperti itu, ya. Terus nanti ini rumus ini isinya adalah rumus ada 3 pilihan ya, normal, invert, dan zero. Nah, di tahun kemarin di Bapak Ibu itu cuman ada 2 pilihan, normal sama invert. Tahun ini ada pilihan zero. Nah, kalau normal itu adalah angka atau capaian semakin tinggi menunjukkan kinerja semakin baik, gitu ya. Misalnya nilai akib itu kan semakin tinggi, capaiannya menunjukkan kinerja semakin baik. Nah, seperti itu ya. Terus kondisi jalan dalam kondisi baik. Nah, itu kan angkanya semakin tinggi semakin baik, gitu ya. Nah, kalau invert itu adalah angka semakin tinggi menunjukkan kinerja semakin buruk. Misalnya AKI, angka kematian ibu, angka kemiskinan, angka kematian bayi, nah seperti itu. Angka intoleransi, angka kriminalitas, nah itu pakai rumus invert. Nah seperti itu. Nah kalau zero itu apa? Zero ini adalah untuk yang targetnya 0. Untuk yang targetnya 0 itu kita pakai zero. Karena nanti kalau kayak kemarin yang angka intoleransi itu kita pakai rumus targetnya 0 gitu. Kita pakai angka 0 juga nanti akhirnya tidak bisa tercapai 100% kalau kemarin kita pakai rumus invert. Jadi misalnya kayak angka toleransi, kalau misalnya targetnya 0, itu kita pakai zero. Tapi kalau misalnya intoleransi targetnya 1, itu kita pakai invert. Nah, nanti membedakannya seperti itu. Ya. Ya. Izin minum dulu ya. Snacknya mana Mas Denny? Ya, karena ini virtual, nanti snacknya virtual juga, Mbak. Nah, fotokan sate nanti, tenang Mbak Vanda. J, lanjut di rumus realisasi. Rumus realisasi ini ada 6 pilihan. Absolut, terus absolut 1, 2, 3, jumlah dan rata-rata. Nah, absolut 1 itu apa? Berarti absolut 1 itu jika target dan pengukuran itu hanya dilaksanakan di triwulan 1. Seperti itu ya. Absolut 2 juga seperti itu. Jika target dan pengukuran hanya dilakukan di triwulan 2. Absolut 3 juga begitu. Target dan pengukuran hanya dilaksanakan di triwulan 3. Seperti itu. Tapi Bapak Ibu jangan salah. Nanti jenengan meletakkan targetnya itu di semua triwulan, tapi rumusnya pakai absolut 1 atau absolut atau triwulan 2 atau absolut 3 atau absolut berapa gitu. Nggak bisa. Kalau absolut 1 meletakkan targetnya hanya di triwulan 1 gitu ya. Absolut 3 juga meletakkan targetnya hanya di triwulan 3. Jangan sampai jenengan meletakkan target triwulan 1 tapi pakai rumus absolut. Nah, berarti nanti di pengukuran, di laporannya nanti tidak tercapai nanti. Atau jenengan pakai rumus jumlah, tapi jenengan meletakkannya targetnya cuma di triwulan 4. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu untuk absolut. Nah, yang absolut tok ini hanya untuk triwulan 4. Jadi Bapak Ibu ketika targetnya dilaksanakan di triwulan 4 tok, itu nanti pakai rumus absolut. Selanjutnya untuk rumus jumlah. Nah, seperti yang di atas tadi kan kita target setahunnya di sini ada 100. Terus di breakdown-nya 25, 25, 25. Nah, itu berarti pakai rumus jumlah. Nah, itu ya bedanya. Target setahunnya itu di breakdown habis di 4 triwulan ini.
Jadi kemarin ada juga yang targetnya 100, tapi membreakdown itu tidak sampai 100. Nah, itu nanti juga bermasalah juga nanti di laporannya. Jadi kalau target tahunan itu harus dibagi habis di 4 triwulan. Sedangkan untuk rumus rata-rata itu nanti seperti apa? Untuk rumus rata-rata ini nanti adalah misalnya ini, targetnya 100, target 100, Bapak Ibu membreakdown-nya itu nanti di 4 triwulan itu ada 100, 100, 100, 100, 100 gitu ya. Itu rumus rata-rata. Karena nanti sistem akan otomatis menjumlah terus membagi 4. Nah, seperti itu kalau rumus rata-rata. Sampai itu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, saya lanjut di... Sebentar, Mas. Bantu, Mas. Tadi yang tujuan itu, yang tujuan tadi kalau masih kosong caranya ngisi gimana, Mas? Di Nuwun Sewu. Oh, nggih. Tujuan tadi. Nggih, nanti juga ada videonya, Bu. Nanti bisa dilihat lagi. Ini kan direkam ya, Mbak? Oh ya, ini direkam ya. Nah, jadi Bu Daryati nanti masuknya di sasaran ya. Masuknya ini di klik sasaran. Terus nanti plus sasaran. Gitu. Oh ya. Terus Bu Daryati milihnya ini, misalnya ini kodenya 04 misalnya. Sasarannya terwujudnya misalnya, terwujudnya apa? Bla 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 gitu ya. Nah, nanti tujuan ini nanti Bu Daryati milih. Nek kecamatan itu kayak mendukung yang sasaran yang pertama ini ya, terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabilitas berkinerja tinggi dan akuntabel. Nah, dipilih ini, disubmit. Itu nanti otomatis di tujuan akan terisi, Bu Daryati. Oh, iya. Nah, ini otomatis akan terisi. Iya, matur nuwun, Mas. Iya, Bu Daryati. Iya, menikah untuk tujuan dasar sasaran prosesnya seperti itu. Selanjutnya nanti Bapak Ibu masuk di program tahunan. Kita. Mas Denny mau tanya sebentar, Mas. Oh, nggih, Pak Sabtono, monggo. Untuk yang kita mengukur di triwulan 4 saja, itu yang triwulan 1, 2, 3 diisi mboten, Mas Denny? Kayak NDR itu kan dihitung di akhir tahun. Kemudian yang triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 itu diisi mboten anunya. Targetnya itu yang sasaran. Nanti itu untuk targetnya diisi 0, Pak. Diisi 0, 0, 0, 0 gitu. Dan nanti ketika Pak Sabtono di akhir, walaupun itu karena Pak Sabtono misalnya ini targetnya 100% di triwulan 4 ya, misalnya seperti ini. Tak hapus saja nulis, enggak, tampilannya membingungkan. Nah, targetnya seperti ini. Ini Pak Sabtono itu triwulan 1 diisi 0. Nah, nanti di akhir triwulan Pak Sabtono juga melakukan entry di sini. Karena apa? Karena ini aplikasi nge-link dengan aplikasi e-raport. Ketika nanti pengukuran kinerja program, pengukuran yang sasaran itu kan menjadi ketepatan waktu entry juga ya, ini salah satu. Nah, ini ketika ini nggak diisi, nggak disubmit, itu ya seakan-akan diabaikan, nggak diisi, walaupun targetnya 0, Pak. Jadi nanti keterangan diisikan saja, misalnya indikator ini diukur di triwulan 4, misalnya seperti ini. Nah, ini kan seperti itu, terus Pak Sabtono submit. Nanti disubmit. Nah, itu tapi ini rumusnya harus diisi. Misalnya seperti ini. Oh, ini faktor penghambat pendorong ini juga harus diisi. Nah, ini misalnya di sini nihil aja karena tidak dilaksanakan ya, atau diisikan seperti di atas tadi juga bisa, bahwa indikator ini dilaksanakan di triwulan 4 gitu. Jadi belum ada permasalahan di sini. Misalnya. Nah seperti ini. Nanti tetap walaupun target itu 0, tetap realisasi harus kita isikan ya, walaupun itu realisasinya juga seperti itu Pak Sabtono. Mas Denny, kalau realisasi per triwulan itu akumulatif atau realisasi per triwulannya, Mas Denny? Tergantung kita meletakkan rumusnya, Bu. Tergantung kita membuat rumus. Kalau misalnya kita pakai rumus jumlah,
itu berarti dia tidak akumulasi. Ya, karena ada rumus jumlah, ada rumus rata-rata ya. Akumulasi rata-rata ya. Kalau akumulasi pun, ya kalau akumulasi sih rata-rata Bu. Betul, kalau akumulasi rata-rata. Oke. Saya naik akumulasi targetnya. Tapi kalau itu nggak akumulasi Bu. Nanti malah rumusnya error nih pakai akumulasi. Karena misalnya kita meletakkan targetnya setahun, kecuali gini, untuk rumus rata-rata itu misalnya terpenuhinya kebutuhan surplus gitu kan. Biasanya kan teman-teman tuh mentargetkan 100% di tiap triwulan gitu kan. Yang untuk yang di rutin itu 100% di triwulan 1, 100% triwulan 2, 3, dan 4 seperti itu ya. Nah, nanti realisasinya juga 100%, 100%. Tapi ketika Ibu meletakkan per triwulannya itu adalah 100%, sementara jenengan mengentrikan nanti 25, terus 50, 75, 100 itu nanti juga nggak ketemu. Jadi mending nggak usah pakai akumulasi, jadi pakai rumusnya jumlah aja Bu. Per triwulan ya? Jadi ya, berarti yang per triwulan aja. Iya, Mas Denny matur nuwun. Mungkin ada yang lain? Nggak ada, ya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan di program tahunan. Di program tahunan, ini sudah di juga ya. Baik. Ini karena Bapeda ini sudah diisikan ya, mungkin anggap aja ini belum ada isinya ya. Nah, nanti prosesnya seperti apa? Bapak Ibu nanti caranya di plus program tahunan menikah, diklik. Terus nanti Bapak Ibu memilih salah satu indikatornya. Seperti ini kan. Nah, ini memilih indikator sasarannya apa, terus programnya apa. Nah, misalnya gini, ini ya. Terus ini pengampu programnya bidang apa? Sekretariat misalnya. Terus sasarannya apa? Nah, ini sasarannya juga nanti melihat di dalam dokumen PK. Kemarin sasaran program itu sudah ada untuk yang pejabat eselon 3 itu kemarin mengampu sasaran program. Nanti bisa dilihat terus diisikan di sini. Ya. Selesai, kita submit. Seperti itu. Ya. Seperti itu prosesnya. Ini saya tak submit, kemudian data hapus. Nah, seperti itu. Nah, ketika itu sudah disubmit, otomatis nanti akan muncul seperti yang poin 2 ini ya. Belum ada duitnya ya, anggap aja yang poin 2 ini. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kita di sini ada 3 menu: hapus, revisi, subkegiatan, dan IKP. Kita pilih yang revisi dulu. Kita lihat. Nah, revisi ini fungsinya untuk melakukan edit. Nah, ketika sudah kita edit, kita submit. Terus di sini ada subkegiatan. Subkegiatan ini milih. Subkegiatan ini milih. Jadi di sini nanti Bapak Ibu ndelok cascading-nya. Cascading di masing-masing perangkat daerah. Kemarin sudah punya cascading masing-masing. Nah, nanti di sini menggambarkannya di aplikasi dengan ini. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah melakukan entry program tahunan di sini nanti akan kelihatan di dalam aplikasi ini cascading-nya. Misalnya di tempat Bapak Ibu ada sasaran apa, indikator apa, itu didukung oleh program apa, subkegiatannya apa. Nah, di dalam aplikasi itu nanti ketika Bapak Ibu sudah selesai mengisikan aplikasi ESAKEP, sudah mengisikan di program tahunan ini, Bapak Ibu sudah akan punya laporan cascading di dalam aplikasi. Seperti itu. Nah, nanti mungkin perlu menjadi catatan Bapak Ibu, ini adalah kalau
satu program itu bisa mendukung 2 sasaran. Tapi kalau satu subkegiatan itu cuma bisa mendukung 1 sasaran. Seperti itu. Jadi misalnya gini, sasaran yang apa tadi, sasaran A gitu misalnya, didukung oleh subkegiatan ini. Kita centang dia jebret, kita simpan jebret. Terus nanti yang sasaran kedua nanti dipilih lagi. Itu nanti memilih yang anggaran ini. Selesai kita simpan. Nah, seperti itu. Nah, kita tadi mengisikannya tadi dari awal seperti itu ya. Misalnya tadi kita entrikan 2 kali, berarti misalnya ada satu program yang mendukung sasaran. Ini persentase ini tadi ya. Anggap aja ini mendukung sini. Anggap ini spread terus sasaran program. Nah, ini muncul di sini ya. Kita tambahkan lagi. Ini mendukung sasaran yang lain. Agak yang mana ya? Yang inilah. Sasaran yang ini misalnya. Nah, ini sasaran programnya nanti kita isikan sesuai dengan PK ya. Kita simpan. Nah, ini akan muncul 2 seperti ini ya. Nomor 1 sama nomor 3. Dengan kode sat dan ek. Nah, itu mungkin beda. Nah, 1 diampu oleh programnya itu. Oh, nanti ini sebenarnya bisa diampu oleh dua bidang juga bisa ya. Nah, terus nanti kita memisahkan seperti apa. Nah, kita di sini kita pilih yang 1 di subkegiatan 1. Ini yang atas ini ya. Spread ini kita submit. Nah, ini nanti tak submit berubah ya. Bapeda izin ya. Izinnya nanti dibenahi ya. Nah, kita submit seperti ini. Nah, jebret. Nah, ini anggaran pagunya akan muncul di sini. Terus yang persentase yang kedua untuk kegiatan ini kita centang yang bawah. Kita simpan. Nah, ini sasarannya berbeda, 2 sasaran diampu oleh 2 program yang sama dengan subkegiatan yang berbeda. Karena pagu ini kan melekat di dalam subkegiatan. Jadi ketika kita milih subkegiatan mana, pagu ini akan otomatis muncul di sini. Ya, seperti itu, ya. Ini tak hapus. Nah, Bapak udah bingung. Ya, seperti itu. Jadi prinsipnya tadi, satu program bisa mendukung 2 sasaran, tapi kalau satu subkegiatan hanya bisa mendukung 1 sasaran. Nah, itu kata kuncinya ya di program tahunan. Nih, terus kita masuk di IKP, indikator kinerja ya, Mbak. Indikator kinerja program. Ini aku kok ada tadi malam kemarin belum ada menu ini, sekarang ini ya. Nggak ada ya. Kilo yang gini. Nah, ini kemarin belum ada ya, sampai tadi malam tak cek IKP ini belum ada. Tapi hari ini muncul, aku tadi bingung. Karena di sini sudah muncul ya, indikator kinerja program itu sudah muncul di sini. Tapi di sini juga muncul. Mungkin dari Adsof bisa memberikan penjelasan bedanya antara yang indikator kinerja program ini sama yang di ini apa ya? Saya tadi malam tuh yang IKP di dalam indikator program tahunan itu belum ada, sekarang kok ada. Sebentar Mas ini. Kita baru update juga, saya tadi kita pull aplikasinya gitu. Sebentar saya cek dulu. Suaranya Pak Mas ini nggak kedengaran. Sementara pakai menu yang di bawahnya aja Pak Mas Denny.
Pakai yang ini ya Mas ya? Ya, yang ini ya? Oke. Ya. Berarti yang IKP ini nggak usah kita entry dulu ya? Ya, nanti kita Oke. Oh, siap Mas. Ini di sini ya, di situ ada indikator kinerja program, di sini juga ada indikator kinerja program. Itu tadi yang program tahunan sudah selesai ya, berarti. Terus kita masuk di indikator kinerja program. Di indikator kinerja program ini adalah kita mengisikan indikator dari program-program yang ada di kita. Nah, nanti caranya seperti apa? Kita plus ini, plus indikator, kita plus indikator kinerja program, kita plus. Terus kita isikan di sini sub pengampunya siapa? Itu misalnya ini pengampunya sekretariat. Nah, programnya apa? Kita pilih di sini programnya di sini. Nah, ini terus nanti nomor urutnya 01 misalnya. Indikator kinerja program apa misalnya? Nah, misalnya targetnya berarti nilai atau angka. Coba nanti Bapak Ibu dilihat di Renstra aja ya. Ada yang angka, ada yang angka absolut, ada yang nilai, monggo nanti disesuaikan aja. Targetnya misalnya 80. Nah, ini kalau nilai akib itu Bapak Ibu mau diletakkan di triwulan berapa gitu kan. Kalau itu kan nggak bisa di breakdown nilai akib itu. Nilai akib itu kan cuma sekali keluar dari inspektorat. Nah, nanti misalnya itu anggap aja nanti keluarnya di triwulan 2 atau triwulan 3. Misalnya nanti targetnya 80 di sini, triwulan 3. Karena ini di triwulan 3, kita pakai absolut 3. Kita pakai rumusnya normal. Terus target kinerja persentase realisasi. Mas Andre, mohon maaf ini ada target persentase ini untuk apa ya? Kemarin saya ada target kinerja persen ini loh. Ini untuk mengakomodir apa ya? Sebentar, Pak. Atau ini di hidden aja Mas, yang untuk siap. target nanti kita hidden. Ini di hidden aja sama target akhir periode itu mungkin perbandingan dengan akhir tahun Renstra ya. Iya, betul. Target akhir periode. Oh ya ini. Nah, yang target kinerja ini nanti di hidden aja ya Mas. Ini satu toh yang ini Pak. Yang ini aja ya. Ya. Sama yang IKP tadi. Nanti seperti itu. Terus Bapak Ibu nanti setelah itu kita submit ya. Submit. Nah, setelah kita submit, oh ini keterangan harus diisikan ya. Bisa dikasih slip juga Pak ini. Ya. Misalkan atau keterangan ini nanti Bapak Ibu mohon jangan dikosongi ya, mohon diisikan formulasi pengukuran dari indikator kinerja program. Ya, jangan dikosongkan. Jadi metadata indikator kinerja program itu apa, seperti apa gitu. Nanti sudah ada di sini. Jadi ketika nanti ada pergantian pejabat baru bingung. Iki ngukur piye wingi ngono. Nah, itu ya. Nanti biar tinggal ngetutke di aplikasi ini. Nah, karena itu nilai akib, berarti nanti di sini bisa keterangan bisa diisikan hasil evaluasi akib dari inspektorat Kabantol. Seperti itu, ya. Seperti itu. Kita selesai submit. Oh, berarti per keterangan ini kita strip dulu ya. Berarti semua triwulan itu kita strip ya.
Berarti Mas Nuk ini nanti tetap kita strip ya. Oh ya ya, berarti nanti ya ya ya. Jadi nanti walaupun seperti itu Bapak Ibu nanti di setiap akhir triwulan tetap harus mengisikan ya tadi walaupun sudah kita strip di sini. Jadi nanti misalnya selesai triwulan 1, nanti tetap ini mohon keterangan ini atau faktor penghambat pendorong ini juga diisikan ya setiap triwulan. Nih, karena dalam setiap evaluasi itu kan baik misalnya AKIP ataupun RB itu kan mesti dipertanyakan juga ya apakah indikator kinerja itu dilakukan pengukuran secara berkala. Nah, itu kan kita melakukan pengukuran berkala per triwulan ini termasuk pengukuran berkala. Ya, seperti itu ya untuk indikator kinerja program. Ya, sampai sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Sampai di menu sakit berarti sudah semua ya dari tujuan ini tadi kita mengisikannya dari sasaran, terus di sasaran ini kita mengisikan sasaran, indikator sasaran, juga tujuan dengan cara memilih sasarannya daerah. Terus di program tahunan itu tadi kita mengisikan cascading-nya ya terkait dengan kita memilih sasaran apa didukung oleh program dan kegiatan apa. Nah di indikator kinerja program ini nanti kita mengisikan indikator kinerja program termasuk juga dengan target-targetnya juga formulasi pengukurannya seperti apa. Seperti itu ya. Ya, kalau lanjut kita di menu selanjutnya di ROPK yang warna oranye ya. Warna oranye. Oke, kita submit. Nah, di sini ada 2 menu. Karena kemarin kita DPA-nya sudah jadi, angkasnya sudah jadi, kita mengisi mulainya dari ROPK keuangan dulu ya. Kita klik ROPK keuangan. Ini yang belum diisi mana ya? Udah diisi. Oh, ini belum diisi. Ya. Udah diisi sama Mas Danang. Nah, ini yang belum diisi ya, yang punyanya Litbang kemarin kayak udah tak isi. Nah, saya udah ambil sama dengan yang di Kenes. Ini jadi di menu ROPK keuangan nanti ada tampilan seperti ini ya. Di tempat Bapak Ibu itu karena sudah diimporkan kemarin dari Sepakat ya. Sudah diimporkan terkait dengan rekeningnya sudah, cuman breakdown per bulannya belum. Nah, nanti Bapak Ibu silakan mengisi sesuai dengan angka, caranya seperti apa. Nah, nanti karena ini sudah diisikan seperti ini, Bapak Ibu nanti tinggal klik rekening yang warna biru itu, terus ini acuan bobot acuan 380 ini mau diletakkan di mana? Oh, misalnya saya letakkan di bulan Maret itu 100.000 Cirolo. Di bulan April sisanya 280 Cirolo. Selesai kita submit. Nah, ini. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti antara acuan sama kalkulasinya angkanya tidak sama, itu warnanya akan menjadi merah. Berarti kalau merah itu artinya Bapak Ibu salah, kan? Nah, ini saya contohkan di sini. Misalnya ini kan acuannya 3 juta ya. Nih, di sini kita isikan Cirolo. Nah, kita di sini misalnya di sini isinya 2 juta Cirolo. Kita submit. Nah, ini warnanya akan merah ya. Karena harusnya di acuan ini dibagi habis di semua bulan. Nah, seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu silakan mengentrikan ini persis dengan yang diangkas di dalam Sepakat. Seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau merubah, nah, ini ada menu plus rekening. Nah, di sini misalnya mau menambahkan, dilalahnya Bapak Ibu nanti dalam perjalanan ada refocusing, akhirnya ada anggaran yang berkurang juga bertambah. Nanti
Bapak Ibu silakan di sini masukkan kodenya berapa, kode sesuai dengan DPA itu saya nggak apa ya Pak. Asal tak isi ya seperti itu misalnya. Terus nanti subkegiatannya apa? Misalnya belanja pakaian dinas atau apa gitu misalnya. Nah, bobot acuannya berapa? Bobot acuannya Rp100. Isi Rp100 wae dapus lenggolemen gampang. Diletakkan di bulan Agustus. Nah, ini akan muncul di sini, ya. Nah, seperti itu. Oh, nggih. Nah, ini tadi ada pertanyaan dari DPU, cara mengubah yang pagu di DPA tadi gimana caranya? Saya minta hapusnya dulu aja. Nggak bingung. Nah, ini data hapus ya. Nah, caranya adalah kita merubah acuannya. Kita merubah acuan. Tadi dari PU ada pertanyaan untuk merubah pagu di DPA tadi gimana kita merubah dari acuannya. Jadi misalnya otomatis kan ketika misalnya nanti ada perubahan rekening baru seperti yang saya contohkan sebelumnya yang saya hapus tadi, yang pakaian dinas yang saya hapus tadi, prosesnya seperti itu ya. Tapi kalau perubahan itu cuma menggeser atau menambah atau mengurangi dari rekening yang sudah ada ini, kita tinggal mengubah yang di sini. Jadi misalnya ini yang belanja alat tulis bahan untuk kegiatan kantor, kita klik. Nah, di sini acuan ini kita rubah. Acuan ini kita rubah. Ini 38 ya, tak rubah menjadi 5. Menjadi 5. Submit. Nah, di sini akan menjadi berubah juga angkanya. Iya, akan berubah menjadi ke depan juga. Ini jadi 165 ya, 165 520. Coba kita lihat di DPA. Di subkegiatan apa ini tadi? Yang punya Ibu Yunis ya, oke. Ya, kita lihat di DPA-nya. Nah, di sini berubah juga ya. Ini berubah. Di sini juga berubah. Nah, ya Pak. Jadi merubahnya dari ROPK Keuangan. Jadi kita kembali ke ROPK Keuangan. Tadi di ini ya. Nah, merubahnya seperti itu, nggih. Tak kembalikan lagi nggak lali. 380. Ya, seperti itu nggih merubahnya. Nah, nanti Bapak Ibu silakan mengisikan ini semua seperti dengan di angkasnya. Ya, seperti itu untuk merubah pagu di DPA-nya juga seperti itu. Ya, lanjut untuk mungkin sebelum lanjut di RUPK fisik, untuk di RUPK keuangan wonten hal yang mau didiskusikan? Nggak ada, nggih? Ya, kita lanjut di RUPK fisik. RUPK fisik yang belum diisi mana? Oh, ini belum diisi juga. Ye, ini Bu Yunis ya. Izin ya Bu Yunis. Ini caranya nanti Bapak Ibu silakan nanti di plus tahapan aktivitas. Nah, nanti di sini masukkan nomor urutnya saja, nomor urut per grup. Jadi misalnya di sini grupnya kan grup persiapan. Ya, ini urutnya nomor urut 1, jebret misalnya. Nah, ini ada 2 indikator, ada laporan pengendalian dan evaluasi DAIS, satu lagi dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan. Nah, misalnya ini dimilih yang di subkegiatan rencana program kegiatan keistimewaan. Nah, aktivitasnya apa? Di sini misalnya pembentukan Pokja. Pembentukan Pokja perencanaan keistimewaan. Nah, seperti itu. Bobot acuannya berapa? Misalnya 5. Nah, 5 ini di breakdown-nya di bulan apa? Oh, misalnya 1 itu di Januari,
di Februari, karena mungkin menyusunnya kan perlu rapat dulu, terus perlu rapat beberapa kali dengan tim-timnya Pokja di level kabupaten, terus nanti baru jadi sampai di proses di bagian hukum ya, sampai di tempatnya di Februari misalnya seperti itu. Nah ini akan muncul ya, bobot acuannya 5, sudah di breakdown per bulannya juga 5. Ini juga nanti ketika Bapak Ibu antara acuan dengan breakdown per bulannya tidak sama, warnanya juga akan warnanya merah. Berarti kalau warnanya merah itu berarti tidak sinkron antara kalkulasi dengan bobot acuan. Oke, langsung kita tambah lagi di 02. Masih di persiapan. Ini kita di subkegiatan satunya. Di laporan pengendalian dan evaluasi DAIS. Misalnya di sini apa ya? Misalnya penyusunan KAK gitu aja ya. Penyusunan KAK. Misalnya. Bobotnya berapa? Oh, bobotnya 7. Nah, dari 7 ini dilaksanakan penyusunan KAK-nya di bulan apa misalnya? Di Januari dan di Januari atau KAK ya mungkin Januari atau bobotnya kalau di Januari mungkin bobotnya 5 aja. 5 di Januari misalnya. Nah, ini 5. Submit. Nah, seperti ini ya. Nah, terus nanti kita masuk lagi di tahapan aktivitas. Nah, kita di pelaksanaan. Kita mulai lagi dari 01. Grupnya pelaksanaan, nomor urutnya mulai dari awal lagi 01. Terus kita pilih, kita mendukung sasaran yang mana untuk tahapan aktivitasnya itu. Oh, kita misalnya mendukung yang di dokumen rencana program. Nah, tahapan yang dilaksanakan di sini adalah apa? Misalnya sosialisasi pilihan itu adalah ketika misalnya saya pernah melakukan entry di aplikasi ini, tiba-tiba akan muncul di sini, Bu. Jadi tidak disamakan dan itu nggak apa-apa, karena itu sebetulnya di entry di subkegiatan lain, Bu. Jadi walaupun saya entry-nya di subkegiatan yang lain, terus saya entry di subkegiatan lainnya, yang pernah saya entry-kan itu kadang-kadang juga muncul seperti itu. Okay. Sosialisasi, perencanaan misalnya, perencanaan dana keistimewaan, misalnya seperti itu. Bobotnya berapa? Misalnya bobotnya gede nih, 40 sosialisasi loh. Nah, dilaksanakan di bulan apa? Nah, ini kan sosialisasi itu kan juga ada persiapannya juga misalnya. Misalnya ini di 10 di bulan ini, 30 di bulan ini misalnya seperti itu. Nah, seperti ini ya. Terus nanti sampai 100%. Kita main cepat 100%, angkanya tak kasih yang gede-gede aja. Terus laporan ini adalah penyusunan dokumen apa ya? Misalnya di sini adalah penyusunan laporan, penyusunan dokumen laporan bla 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 apa gitu misalnya. Nah, di sini misalnya bobotnya misalnya 30. Ini dilaksanakan karena ini mungkin kan DAIS itu tidak sekali jadi, misalnya penyusunan dokumen itu kan bisa beberapa kali ya, ada untuk perencanaan N-1 kan kadang-kadang ada perubahan toh yang DAIS itu, kadang-kadang N-2 juga sudah disusun. Nah, jadi misalnya itu dilaksanakan di depan berapa. Nah, itu kan tidak cuma sekali. Jadi misalnya dari 30 itu dibaginya 10 misalnya. Ini saya cuma ngawur ya, nanti yang pejabat yang bersangkutan yang lebih tahu nanti mungkin tidak seperti ini. Saya cuma kira-kira ya ini.
Nah, seperti ini. Ini udah 80 kurang 20. Nah, ini kita masih ada lagi di 03, misalnya di sini terkait dengan dokumen. Misalnya di sini ada FGD juga, FGD apa? FGD. Atau mungkin perjalanan dinas juga bisa. Atau konsinyering gitu ya. Wah, ini juga. Ini. Konsinyering pengampu dais. Wah, yang buat yang pengampu dais nyicil deg-degan nak diajak konsinyering. Buat acuannya ini nanti diisinya saya tadi 20 nih, entek 15 ya, 15 saja itu ya. Dilaksanakan di bulan Juni misalnya. Nah ini sudah 95. Nah nanti kita selanjutnya tahapan aktivitas di pelaporan. 01 grup pelaporan, misalnya di sini aja ya yang berada. Nah, yang tahapan yang dilaksanakan apa? Misalnya evaluasi apa gitu kan? Evaluasi akhir tahun misalnya, atau penyusunan dokumen ringkas, evaluasi gitu, bla bla bla. 5 poinnya ya, 5 itu di 5 di sini. Nah, sudah ya, berarti sudah 100%. Buat acuan sudah sama semua. Nah, seperti itu untuk penyusunan ROPK keuangan fisiknya. Ya, mungkin sampai sini ada yang Bapak Ibu tanyakan, monggo silahkan. Mas Denny, tiap tahapan itu apa harus diisi? Persiapan pelaksanaan laporan. Ini harus diisi Mbak Vanda, karena memang sebuah proses mesti ada persiapannya dan ada pelaporannya, apalagi pelaksanaan mesti ada. Nah, nanti untuk seperti yang kemarin kita mengikuti DIY, ya, kebijakan dari DIY, untuk persiapan menikah bobotnya maksimal. Angka maksimalnya ya, maksimal bukan harus, tapi maksimal 15. Dan di pelaporan itu maksimalnya 5. Nah, persiapan 15 maksimal dan di pelaporan 5 maksimal. Nah, nanti sisanya sampai dengan 100% masuk di pelaksanaan. Menikah nggih. Seperti itu. Jadi nanti kalau dilihat misalnya di sini 15, terus di sini 85, di sini 5. Tapi ketika persiapan dan pelaporan itu tidak diambil maksimal, berarti sisanya masuk di pelaksanaan. Seperti itu. Sampai dengan ROPK keuangan mungkin ada pertanyaan? Nggak ada, nggih. Kita di menu terakhir kalau nggak ada. Di Emonef. Kita submit. Di Emonef ini nanti kita langsung klik entry progress. Nah, di sini ada progress ya. Ada progress ini kita klik. Terus nanti kita di sini kita pilih entry progress. Nah, ini nanti tahapannya yang dilakukan apa? Misalnya ini penyusunan rencana program. Misalnya di sini koordinasi perencanaan DAIS misalnya. Faktor penghambat pendorong. Ini kan kita lagi realisasi keuangan. Oh iya. Faktor penghambat pendorongnya nanti diisikan apa aja? Bisa garis besarnya aja kalau ada. Misalnya ini faktor penghambatnya. Tahapan DAIS kadang mengalami kemunduran dari jadwal semestinya ya gitu misalnya. Faktor pendukungnya apa ya, berarti adanya aplikasi pendukung misalnya Kemes itu maksudnya ya gitu ya. Nah, itu
Realisasinya berapa? Realisasinya misalnya di sini adalah untuk realisasi keuangan. Misalnya di sini 500.000 Cirolo. Oh, jadi realisasinya sesuai dengan BKU ya, tidak bukan SP2, bukan apa itu Nek yang di itu yang sudah diverifikasi BKAD itu apa ya namanya. Jadi kalau diverifikasi BKAD itu kan kita sajanya sudah melaksanakan, dikirim di sana ya Nek, diverifikasinya kadang-kadang agak mulur itu kan nanti jadi nggak tepat waktunya. Jadi nanti yang disisikan di sini yang kita mengajukan ke BKAD itu ya, kita mengajukan yang SPD itu istilahnya apa? BKU ya. Yeah. Nah, terus nanti misalnya ini fisiknya di sini 10%. Seperti ini. Kita selesai, kita submit. Oh, jadi ini ya, yang menjadi catatan bagi Bapak Ibu adalah realisasi di sini tidak boleh melebihi dari target. Tidak boleh melebihi dari target, baik itu RUPK fisik maupun keuangan. Jadi kalau realisasi keuangan itu tidak bisa melebihi dari angkas yang kita buat di dalam RUPK keuangan. Sementara di realisasi fisik ini juga tidak bisa melebihi dari target fisik yang kita entry di RUPK fisik. Tapi ini kemarin kasusnya kayak Dinas Kebudayaan sampaiannya bisa melebihi dari 100%. Mungkin nanti dari ATSO bisa modifikasi karena capaian fisik ini bisa dimungkinkan melebihi dari target dan bisa dimungkinkan seperti Dinas Kebudayaan mencapai dari itu kemarin 100% lebih. Ya, mungkin nanti untuk yang ini kita komunikasikan lagi dengan ATSAP juga kita dengan petunjuk dari DIY seperti apa, karena mungkin nah ini kan juga mereplikasi dari yang ada di DIY ya kemarin. Kalau memang dimungkinkan untuk kita lebih dari yang kita targetkan, kita seperti itu. Tapi kalau memang dari kebijakan dari DIY nanti kita maksimal adalah pagu sesuai dengan targetnya, ya nanti kita sesuai dengan targetnya. Ya seperti itu. Ya. Selesai kita submit. Ya. Nah seperti itu prosesnya. Ya. Nah, nanti ketika Bapak Ibu di sini di awal tahun ini sudah tadi melakukan entry tahapan pekerjaan faktor penghambat dan pendorong ya ini otomatis akan tercopy sampai dengan akhir Desember. Jadi ketika nanti Bapak Ibu nggak ada perubahan faktor penghambat, pendorong dan tahapan itu nanti sampai Desember itu akan terisi. Jadi saya sarankan untuk Bapak Ibu itu di awal itu di Januari itu sudah mengisikan tahapan pekerjaan yang sudah dilakukan, juga faktor penghambat pendorong. Jadi ketika nanti Bapak Ibu tidak ada perubahan kan tidak usah nambahi lagi, tapi misalnya ada perubahan tinggal diupdate lagi datanya seperti itu. Ya, itu untuk di entry progress. Selanjutnya kita di entry indikator. Kita pilih entry indikator itu di sini tadi ada 3 indikator. Ada 3 indikator ini. Nah, kalau ini ngisinya adalah seperti yang ditanyakan di Bitren tadi. Nah, ini adalah akumulasi ya. Jadi target setahunnya 4, nanti sampai dengan bulan Januari misalnya. Ini terrealisasi 2 gitu misalnya. Ini terrealisasi 1 misalnya. Nah, ini fisiknya udah 20%. Nah, seperti itu. Kita submit. Nah, seperti ini ya. Tenggorokanku tadi serap. Ya. Aman. Yeah. Nah, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan. Itu prosesnya. Yeah. Dari 4 menu sudah kita paparkan semua prosesnya. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu, silakan. Oh ya, mungkin ini untuk masukan ke Mas Andre ya, kayaknya ini untuk OPD yang baru.
seperti saya sampaikan tadi, untuk Dinas Pertanian itu nanti wadahnya di mana ya, Dinas Pertanian sama yang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Nah, itu nanti wadahnya sama yang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan itu. Ya mungkin nanti untuk username-nya akan kita cermati lagi ya. Saya ini kan tahun ini kan ada pergeseran ya. Kalau tahun kemarin kan pergeserannya di penyesuaiannya di program kegiatan karena ada Permendagri 90. Nah, kalau sekarang ada pergeserannya di kelembagaannya karena ada SOTK baru. Jadi biar kemarin tarikannya juga nanti mengalir dengan OPD sebelum-sebelumnya gitu maksudnya. Ya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau disampaikan? Target selesainya kapan ya, Mas? Oh, ada pertanyaan dari Mbak Yeni, selesainya harus kapan? Monggo dari Dalitbank kebijakannya, saya manut. Sesegera mungkin Mbak Yeni. Saya Bu, untuk sebenarnya untuk triwulan 1 evaluasi kan masih besok di bulan Februari, Maret, April. Masih di bulan April nggih Mbak Yeni. Tetapi untuk pengisian ini karena memang banyak, monggo aja intinya sesegera mungkin. Tapi nanti di bulan April sudah akan kita gunakan untuk evaluasi triwulan 1. Nggih, nuwun Mbak Yeni. Mas Denny. Iya, Mbak. Kami kan usernya tadi kan PMD. Itu nanti bisa digantikan sih di DPMK dengan bisa Mbak. Bisa ya? Bisa. Kalau itu nanti masalah teknis nanti kita komunikasikan dengan Mas Andri dari gitu. Ya. Ya, oke Mas. Iya. Halo Mas Denny. Iya Pak Sabtano. Terkait dengan realisasi keuangan di RUPK keuangan, itu kalau di RSUD kan menggunakan BLUD, itu kadang-kadang antara rencana dan realisasi bisa melebihi dari 100% Mas Denny. Misalnya kita sampai triwulan 1 itu 50 miliar, kadang-kadang realisasinya bisa 55 miliar. Apakah itu memungkinkan atau tidak, atau kita harus maksimal sesuai dengan batas angkas tadi, matur nuwun. Karena kan uangnya ada di kita, kami. Iya. Kalau untuk keuangan, non sewu nanti meskipun rumah sakit ada kemungkinan bisa melebihi dari pagu, yang turun nanti tetap disamakan dengan mawon nggih Pak Sabtono nggih, dengan pagunya saja untuk keuangan. Kalau keuangan memang nanti akan kami kunci Pak, nah itu tidak akan lebih dari targetnya, nggih Pak. Nggih, matur nuwun Pak Sabtono. Nggih, matur nuwun. Nggih, mungkin Bapak Ibu yang lain mau ada yang disampaikan? Oh, ada saya tak stop share screen ya. Oh. Mas Denny entry-nya banyak banget ya. Iya. Batas akhir entry per bulan masih tanggal 10. Nggih, masih tanggal 10, masih belum berubah aturan Pak Sekda. Nggih. Tapi untuk nun sewu nanti khusus untuk yang karena ini aplikasi masih uji coba nggih. Kalau entry-an memang sebenarnya masih dibatasi maksimal tanggal 10 nanti untuk kaitannya nih untuk rapotan ya, untuk penilaian. Di mana di aturan bupati yang baru dimungkinkan ketika aplikasi belum sempurna, jadi nanti ini mungkin sampai bulan Februari karena belum sempurna, mungkin malah sampai Maret juga belum sempurna, penilaian terkait ketepatan waktu entry nanti bisa dinilai maksimal. Ngeten nggih dari Dikpora, Pak Didik. Nggih, matur nuwun. Ada lagi. Untuk pertanian pripun? Ya, untuk pertanian ini nanti kita komunikasikan lagi, Mbak. Karena kemarin kan pecah ya pertanian antara pertanian dan perikanan. Nah, ini yang masuk malah di perikanan ya. Kemarin nanti kita nanti kita secara teknis kita buat lagi, nanti kita komunikasikan dengan pengembang Mbak Andri. Mungkin yang lain ada yang mau disampaikan lagi?
Kalau dirasa cukup, Mbak Billy, nanti ada pertanyaan nanti bisa hubungi teman-teman di Dalitbank, mungkin mau ada minta pendampingan secara teknis lagi nanti bisa menghubungi di Dalitbank. Jadi terkait dengan entry-nya banyak ini kita sudah berusaha mengurangi ya dengan cara mengimporkan beberapa untuk program kegiatan dan subkegiatan, juga rincian di ROPK keuangannya itu sudah kita isi, sudah kita tarikan, termasuk juga dengan di tujuannya itu nanti kita tinggal milih. Mungkin itu dari saya. Kalau misalnya nggak ada yang disampaikan lagi, untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bu Indah. Monggo Bu Indah. Oke, matur nuwun Mas Denny, sudah banyak sekali tadi tahapan-tahapan yang perlu dientrikan dari Bapak Ibu dan teman-teman. Mungkin apakah masih ada pertanyaan? Atau mungkin dari Pak Eko atau mungkin dari Mas Andre mungkin ada yang akan disampaikan? Monggo. Cekap Bu, sampun cekap. J. Dari Mas Andre mungkin? Baik. Mungkin dari Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian masih ada yang akan disampaikan. Jadi memang banyak yang di-entry ya. Tadi juga sebelumnya sudah kami upayakan untuk beberapa entrian itu kami tarik, dan juga ada yang beberapa entrian itu kami entrikan, dan itu kami sudah mencoba untuk maksimal, karena kalau entry yang kaitannya dengan OPD kami nggak paham ya, jadi memang harus dientrikan di OPD tadi, termasuk tujuan, sasaran, kemudian program tahunan. Baik, jika sudah dirasa cukup, kami mungkin selama memfasilitasi acara ini banyak kekurangan, kami mohon maaf. Seandainya nanti teman-teman masih ada kurang jelas, nanti mungkin bisa bersani dari YouTube yang nanti akan kami unggah di channel YouTube-nya Bapeda, dan misalnya akan berkonsultasi, kami juga siap untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Baik, saya kita mengharapkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa bahwa acara BIMTEK SAKEP ROPK pada pagi hingga siang hari ini telah berjalan lancar. Mari kita akhiri dengan membaca doa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Dengan sikap sempurna berdoa dipersilahkan. Amin. Matur nuwun. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih terkhusus pada narasumber. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian telah bergabung di BIMTEK SAKEP ROPK ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.